Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Dina Rizky Amalia. Hari ini akan menjawab tugas hari ketiga ya, tugas magang. Nah, pertanyaan yang pertama mengenai tema job description. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Nah, apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas, mari kita harus segera mendekati ini. Kita tanya kenapa tidak mau masuk kelas, kemudian ayo kita ajak untuk melakukan kegiatan yang dia sukai. Kita tanya sukanya apa, yuk masuk ke kelas yuk. Kita bisa main kesukaan adik kakak nih di dalam kelas, seperti itu. Kemudian apabila ada murid yang menangis, segera kita kita ajak berdialog ya, kenapa alasannya menangis. Kemudian kalau bisa kita segera atasi agar anak itu diam dulu, berhenti menangis, kemudian dengan memberikan kegiatan yang dia sukai. Kemudian apabila ada murid yang mengganggu murid lain, bagaimana? Nah, tentunya kita harus bisa segera mengalihkan dengan kegiatan yang disukai anak tersebut, jadi supaya dia tidak mengganggu murid yang lainnya. Kemudian apabila ada murid yang melamun, nah kalau melamun berarti lagi nggak konsentrasi, jadi kita harus memberikan kegiatan yang dia sukai. Misalnya dia suka mewarnai, kita ajak ayo kita mewarnai yuk kakak, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Setiap minggunya motivator harus melakukan evaluasi. Evaluasi ini sesuai dengan levelnya. Jadi evaluasi kalau pada saat tahap ini evaluasi magang, kita evaluasi bagaimana kegiatan pembelajarannya di dalam kelas, suasananya seperti apa, seperti itu. Kemudian selain itu kita juga membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Setiap hari motivator nih dimulai dari suasana kelas ya, jadi kita pastikan kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Kalau secara online berarti kita siapkan suasana kita supaya tidak ada hal-hal yang mengganggu, jadi kita siapkan kondisinya, suasananya yang oke, seperti itu. Kemudian kita pastikan file kegiatan yang akan kita berikan, yang akan kita mainkan bersama, bermain sambil belajar, itu sudah disiapkan sebelumnya, jadi sudah tidak bingung lagi hari ini mau ngapain karena file kegiatannya sudah siap. Kemudian kita juga pastikan bahwa sikap guru selalu ceria dalam menghadapi murid. Nah, mungkin motivatornya sedang moodnya lagi sedih atau mungkin lagi tidak enak, jadi tetap kita harus bisa bersikap ceria seperti itu di depan murid. Kemudian guru juga tidak boleh marah ya dalam kondisi apapun, meskipun muridnya nanti dalam kelas seperti apalagi kalau online susah ya, kalau diajak konsentrasi atau mungkin diajak bicara mungkin jaringannya error, jadi kita tidak boleh marah, kita harus sabar. Kemudian pastikan bahwa tidak ada pikiran atau ucapan murid seperti murid malas, bodoh, dan nakal. Kita harus hindari itu, tidak boleh mengucapkan kata-kata tersebut. Kemudian pastikan juga apabila muridnya ketika kita ajak kegiatan matematika misalnya, kegiatan apapun itu, ketika dia tidak berminat, jadi kita tidak menyalahkan murid kenapa muridnya tidak berminat atau tidak mau, seperti itu. Mungkin kita bisa mengalihkan dengan kegiatan lain yang dia sukai. Kemudian pastikan bahwa murid kita tuh merasa nyaman untuk masuk ke dalam kelas. Jadi ketika kita mulai kegiatannya, jadi mereka senang, sudah bahagia, senang, seperti itu. Kemudian pastikan juga murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar. Jadi kan sudah disiapkan hari ini mau belajar apa, mau bermain apa. Jadi jangan sampai murid kita itu melakukan kegiatan di luar itu, misalnya lagi asik dengan mainannya atau seperti apa. Kemudian pastikan juga kegiatan murid kita sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, misalnya tahapannya sudah di modul mengarang, jadi harus sesuai mengarang
harus sesuai dengan perkembangannya. Kemudian kita juga perlu memastikan bahwa kegiatan murid ini bervariasi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi tidak melulu kita ajak membaca, jadi kita beri selingan habis membaca mewarnai, kemudian matematika seperti itu. Kemudian kita harus memberikan permainan rumah sesuai dengan kemampuan dan kemauan muridnya. Jadi tidak dipaksa. Jadi karena murid maunya ini, ya sudah, kita turutin muridnya. Kemudian bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Nah, di sini kita bisa mulai dengan mengajak anak berdialog, menanyakan kabar, kemudian kita bisa ajak ngobrol santai, berdialog seperti itu. Kemudian apabila dari berdialog kita bisa menemukan ternyata anak ini sukanya ini, ternyata karakternya seperti ini, jadi kita bisa memberikan bagaimana caranya kita melakukan pendekatan yang tepat. Bisa juga dengan meminta bantuan dari orang tua muridnya, ya. Jadi bertanya ke orang tua murid, karena yang paling tahu anaknya ini adalah orang tua. Jadi dengan dari kita berdialog langsung ke anak, kemudian kita tanya ke orang tua, itu jadi kita dapat masukan. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita bertindak melakukan pendekatan ke anak tersebut. Pertanyaan selanjutnya mengenai target di kelas Bimba A, I, U, E, O. Yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Nah, di sini di Bimba A, I, U, E ini ada target suasana. Jadi kita harapkan suasana di kelas ini kita harus pastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Karena kalau udah nyaman pasti susah untuk menciptakan fun learning tersebut. Kemudian yang kedua, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Jadi di sini yang kita lakukan harus sesuai dan ada hubungannya dengan untuk mengembangkan minat baca dan belajar. Yang dilakukan misalnya kegiatan baca-bacaan, nulis, matematika, seperti itu. Kemudian setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Jadi kita tidak memaksa, kalau anak masih belum mampu, jadi tidak diberikan. Jadi sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar ini meningkat dari sebelumnya. Jadi kita harus targetnya adalah semakin lama anak semakin suka, kemudian mau datang lagi, kemudian kegiatan belajarnya meningkat, durasinya meningkat, seperti itu. Kemudian bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Nah, di sini yang pertama, kita sebagai motivator harus menyayangi dan mengasihi murid. Jadi kita harus sayang dulu sama muridnya. Kemudian harus bisa mengendalikan diri sendiri. Jadi terlepas dari situasi, kondisi, emosi motivator saat itu, kita harus bisa mengendalikan diri. Kemudian kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Jadi supaya dari awal kita mudah untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian guru harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. Jadi di sini tidak melulu kita melakukan kegiatan baca-bacaan aja, tapi kita perlu memvariasikan supaya anak tidak mudah bosan, seperti itu. Kemudian harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba A, I, U, E, O. Kemudian harus dapat menerapkan kurikulum Bimba, kemudian bisa mengevaluasi afeksi murid, kemudian bila mengalami kesulitan di kelas, jadi kita bisa bekerja sama dengan meminta bantuan guru-guru yang lain. Jadi kita harus saling bantu, harus saling support, ya. Jadi kalau kita ada masalah, kita bisa sharing, kemudian bisa ditemukan solusinya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tentunya harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, seperti itu. Jadi ketika kita udah berhasil menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, nanti kegiatan proses bermain sambil belajarnya akan lebih mudah. Jadi dengan kita melakukan pendekatan ke anak, kita udah tahu karakternya seperti apa, kesukaannya seperti apa, kemampuan seperti apa, kemudian kita bisa memberikan materi kita memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang tepat, seperti itu, sehingga nanti
minat baca dan minat belajar anak tersebut akan lebih mudah untuk ditumbuhkan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Nah, kalau untuk di tatap muka secara langsung kita punya kelas. Nah, kelasnya ini harus benar-benar aman. Kita pastikan tidak ada stop kontak yang keleleran seperti itu, atau mungkin berada di jangkauan anak-anak, takutnya nanti anak-anak tersandung atau anak-anak itu tidak sengaja menyentuh kabel atau tidak tahu keadaan kabelnya seperti apa. Jadi kita pastikan semua stop kontak atau saklar berada di luar jangkauan anak-anak dan tertutup dengan aman. Kemudian tidak ada senjata tajam, tidak ada gunting, paku yang berceceran di lantai seperti itu. Tidak ada binatang, serangga dalam ruangan, misalnya nggak ada lebah dalam ruangan seperti itu. Kemudian tidak ada tumpahan air di kelas, tujuannya supaya anak-anak kalau misalnya lagi jalan nggak ada yang kepleset seperti itu. Kemudian kita pastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. Jadi kipas anginnya ada di atas bisa, atau misalnya kalau kipas angin yang ada di meja, kita pastikan kipas anginnya tertutup seperti itu. Jadi tidak ada yang supaya lebih aman seperti itu. Kemudian kita harus bisa meyakinkan bahwa anak didik kita ini terlindungi dari ancaman kekerasan fisik atau psikis dari guru, dari teman dan orang tua. Jadi nggak ada yang namanya memukul, mencubit, kemudian menjewer atau apa seperti itu ya. Kemudian tidak ada yang mengejek, misalnya mengejek apa ya, kalau anak kecil kadang-kadang kita harus tetap, ketika mungkin mereka nggak bermaksud seperti itu, mungkin kalau ketika anak mencemooh seperti itu, kita harus segera kasih tahu kalau itu tidak baik dan jangan dilakukan, jangan diteruskan seperti itu. Kemudian bagaimana caranya menciptakan suasana kelas yang nyaman berarti sirkulasi udaranya ini harus baik, jadi tidak panas, tidak pengap, tidak bau, karena anak konsentrasi belajarnya masih pendek-pendek, mudah bosan ketika tidak didukung dengan sirkulasi udara yang nyaman, jadi konsentrasinya makin susah ya, seperti itu. Kemudian guru harus selalu mengasihi murid, jadi kalau ketemu itu harus tersenyum, harus disapa, kemudian harus kalau bisa ceria, riang, gembira bila bersama murid. Kemudian kita bisa belajar bersama sesuai dengan kemampuan dan kemauan, dan tentu saja kita harus berpenampilan rapi ya, jadi sudah mandi, udah gosok gigi, pakaiannya sopan seperti itu. Kemudian apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Nah, tentu saja kita harus menyayangi murid kita di sini dengan cara melakukan tindakan pencegahan saat murid mengganggu teman seperti itu. Jadi tidak boleh, karena kita sayang, jadi tidak boleh saling mengganggu seperti itu. Kemudian juga tidak boleh emosi kepada murid, meskipun bagaimanapun muridnya keadaannya seperti apa, kita tetap harus sabar, tidak boleh marah seperti itu, karena itu adalah bentuk kasih sayang kita ke murid. Kemudian apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Jadi di sini kita harus membuat murid kita itu ceria, senang dalam kelas, jadi seperti itu. Kemudian muridnya ini mau melakukan kegiatan apapun dalam kelas, jadi dia bisa mengajak berdialog, bercakap-cakap, bermain gitu, tapi tidak boleh seperti berlari-larian di dalam kelas, tidak boleh ya, seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya? Jadi kita bisa mulai dengan berdialog, kita ajak anak berdialog, kemudian bermain verbal kata, membacakan buku cerita, bernyanyi, main tebak-tebakan, main puzzle atau angka, apa aja yang itu bermainnya ini berhubungan dengan menumbuhkan minat belajar anak dan tentunya disukai oleh anak seperti itu. Kemudian apa saja yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Jadi kita lihat
apakah harus sesuai dengan perkembangan. Jadi kita lakukan secara bertahap, individual system, small step system secara bertahap dan individual system. Jadi kita sesuaikan dengan kurikulum Bimba yang ada. Jadi ini pemberian modulnya ini sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Jadi kalau misalnya kemampuannya masih di level ini, jadi level masih di awal 4 HVS, ya udah kita pilihkan modul yang seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.